warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai upaya peningkatan kinerja pada organisasi, diperlukan suatu gagasan inovatif yang bertujuan untuk mengatasi isu dan permasalahan kinerja yang dialami oleh organisasi tersebut. Berbagai macam isu terjadi di dalam organisasi. Namun, mengingat keterbatasan sumber daya dan lebih efektif dan efisiennya implementasi penanganan isu, maka perlu dipilih satu isu prioritas untuk ditangani. Kami dari kelompok 2 Angkatan 7, Pelatihan Kepemimpinan Administrator Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024, mempersembahkan sebuah tayangan yang menggambarkan proses diskusi dalam suatu unit organisasi dalam rangka membahas isu-isu strategis organisasi dengan menapisnya untuk mendapatkan isu prioritas berdasarkan kriteria isu. Dan satu isu prioritas yang berbasis aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dalam pertemuan kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang isu-isu strategis yang ada di unit kerja kita. Selanjutnya akan dilakukan penentuan mana isu prioritas yang akan menjadi dasar bagi rekan kita Ibu Asih untuk menyusun aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Untuk lebih jelasnya, saya persilahkan Ibu Asih ya untuk memimpin proses penentuan isu prioritas ini. Silakan, Bu Asih. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa isu yang saya identifikasi pada penyusunan rancangan aksi perubahan saya. Pada kesempatan ini, saya mohon kesediaan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian untuk membahas kriteria isu untuk saya tetapkan apakah isu prioritas yang akan saya angkat. Kriteria isu yang kita gunakan adalah aktual problematika kehalayakan dan layak. Untuk isu pertama yaitu belum optimalnya produksi hasil pertanian tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk isu kedua adalah belum optimalnya pertumbuhan hasil produksi pertanian, diversifikasi tanaman, dan potensi pendapatan petani tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Barat. Dan isu ketiga adalah belum optimalnya investasi dan pengembangan industri benih di Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan skor terhadap isu yang saya kemukakan tadi. Kita mulai dari Bapak Ibu dari aspek aktual, berapa skor untuk masing-masing isu menurut Bapak Ibu? Menurut saya, untuk isu yang pertama ini memang sudah pernah terjadi. Tapi saat ini kita sudah tidak sering lagi membicarakannya. Jadi saya memberikan skor 3 untuk isu ini. Untuk isu kedua, saya beri skor 4. Karena memang kita selalu menghadapi permasalahan ini. Dan sampai saat ini pun belum ada solusi yang benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan untuk isu yang ketiga, saya berikan skor 3 karena menurut saya saat ini isu ini sudah tidak ramai dibicarakan sebagaimana jika kita bandingkan dengan isu yang pertama tadi. Mungkin kalau menurut saya hampir setuju dengan pendapat dari Pak Parda. Hanya kalau saya justru isu ketiga yang mungkin menjadi fokus perhatian saat ini. Nah, untuk scoringnya untuk aspek aktual ini mungkin untuk isu pertama itu nilainya 3, kemudian isu kedua itu nilainya 5, dan isu ketiga itu nilainya 5. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Setuju dengan pendapat Bu Erni. Untuk isu pertama kita beri skor 3. Untuk isu kedua kita beri skor 5. Demikian juga dengan isu ketiga kita beri skor 5. Bagaimana rekan-rekan? Setuju? Saya setuju. Setuju. Terima kasih kepada rekan-rekan. Jadi untuk aspek aktual isu pertama kita beri skor 3, isu kedua kita beri skor 5, dan isu ketiga kita beri skor 5 juga. Selanjutnya bagaimana dengan aspek problematiknya? Kalau saya melihat bahwa isu yang kedua ini jika kita biarkan tidak ditangani, maka
dampaknya akan lebih luas di masa mendatang. Saya kurang sependapat, Bu, karena kalau kita memilih isu yang ketiga, itu problematiknya itu terlalu meluas. Sehingga ketika kita pilih itu, kita harus banyak menggunakan sumber daya, baik tenaga maupun biaya pendanaan dengan melibatkan pihak-pihak lain. Nah, sementara kalau kita menggunakan isu yang kedua, itu sudah berjalan secara otomatis karena kita dengan tusi yang ada di kita, dengan sumber daya yang ada di kita, itu sudah bisa kita laksanakan sesuai dengan tusi kita. Nah, dengan demikian, kita tidak perlu menambah pekerjaan-pekerjaan baru. Kita fokus saja pada isu yang kedua. Jadi kita kesampingkan dulu untuk isu yang ketiga. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sumarlin. Kalau begitu, bagaimana kalau kita kasih skor 5 untuk isu ketiga dan skor 4 untuk isu yang kedua dan isu yang pertama? Gimana? Untuk aspek problematik, saya setuju dengan pendapat kawan-kawan. Baiklah, kemudian bagaimana dengan aspek kehalayakannya? Saya kira yang paling berpengaruh terhadap kepentingan organisasi kita adalah isu yang kedua. Jika isu ini kita tangani, maka pekerjaan kita akan menjadi lebih mudah. Bu Eli, saya rasa tidak demikian. Kita harus berorientasi kepada kepentingan yang lebih luas. Saya rasa isu ketiga itu terkait erat dengan kepentingan masyarakat. Jadi, ya mungkin bisa kita beri skor 5. Sementara isu kedua kita beri skor 4. Isu pertama kita bisa beri skor 3. Saya setuju. Oh iya, saya setuju. Setuju Bang Marlin? Oke, mantap. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Untuk kriteria layaknya bagaimana Bapak Ibu? Kira isu kedua yang paling berkaitan dengan tusinya Bu Asih nih. Lagi pula, sumber-sumber daya kita kan sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikannya. Kalau isu ketiga, sepertinya lebih masuk ke kewenangan atasannya Ibu. Saya kurang sependapat ya, Bu. Artinya Bu Asih kan sedang ikut PKA, berarti isu yang diambil lingkupnya adalah lingkup administrator. Lagi pula dalam PKA ini kan kita fokusnya pada kinerja organisasi. Demikian pendapat saya, Bu. Saya sependapat dengan Pak Urai. Untuk isu ketiga ini bisa kita berikan skor 5. Nah, selanjutnya untuk isu-isu yang lainnya bagaimana rekan-rekan sekalian? Saya sependapat skor 5 untuk isu ketiga, skor 4 untuk isu kedua, dan skor 4 juga untuk isu pertama. Tingkat kemudahan untuk menyelesaikannya memang lebih tinggi di isu pertama dan kedua, tapi isu ketiga memang harus kita tangani karena tupoksi kita semua punya keterkaitan dengan isu ketiga ini. Yes, sepakat. Oke, sip. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita telah melakukan penapisan terhadap isu-isu organisasi kita. Hasil scoring yang telah kita lakukan adalah seperti ini. Jadi isu prioritas yang akan kita tangani dalam aksi perubahan saya adalah belum optimalnya pertumbuhan hasil produksi pertanian, diversifikasi tanaman, dan potensi pendapatan petani tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas diskusi dan kerjasamanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Bu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang berbahagia, setelah melalui diskusi yang cukup panjang ini, kita berhasil menetapkan satu isu prioritas. Ya, selanjutnya kepada Bu Asih, silakan Bu, isu ini dianalisis untuk nantinya ditetapkan ke dalam langkah-langkah inovatif ya untuk perbaikan kinerja di unit kerja kita ini. Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas masukan-masukan yang berharga dari Bapak Ibu peserta pertemuan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah gambaran pelaksanaan diskusi dalam rangka penentuan isu strategis prioritas. Semoga tayangan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.